untuk berjualan, pembuatan website, dan juga pembuatan konten serta aplikasi. Kegiatan digital skills yang dilakukan, yang pertama, focus group discussion siswa tentang literasi digital. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan media pelatihan. Yang ketiga, TOT bagi trainer dan mentor. Yang keempat, pelatihan di 53 sekolah SMA dan 10 PKBM. Yang kelima, pengembangan proyek dan aplikasi website. Cah, awak dhewe mau kan wes kelas digital skill. Nah, mudeng nggak? Mudeng. Paham? Piye nek awak dhewe langsung praktek wae? Praktek piye maksudnya? Piye to? Kan awak dhewe duwe SMA double track. Keterampilan awak dhewe ya ana ning kono. Jadi, awak dhewe iso ngedol keterampilan awak dhewe lewat cara digital skill. Oh iya, aku desain grafis ya. Aku ya iso nggawe roti. Aku ya iso nggawe baget. Nah, yo wes ayo gas ae. Oke. Alhamdulillah. Lho cah, berkat digital skill, aku iso ngasilke duit dhewe. Lah yo kan iso yang nggih tambah-tambah sangu sekolah awake dhewe mendino. Yo. Sik. Waduh kelingan Bu Haji gak? Iya. Emangnya nyapa? Wong iki sambat akhir-akhir iki jere dagangannya sepi. Terus Nah, piye nek awake dhewe bantu? Yo. Ya, ayo, kok, gas. yo. Yes. Alhamdulillah, proses yang singkat berdampak luar biasa. Produk yang kami buat mulai banyak diminati. Namun, kami tidak puas jika hanya kami yang merasakan dampaknya. Disitulah ide untuk berbagi kepada UMKM sekitar untuk go digital. Kami mengajarkan digital skill yang kami ketahui. Dan hasilnya melebihi ekspektasi kami. Saat ini, digital skills sudah mulai dan menghasilkan. Digital skills yang mudah, berkarya, dan berjaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para trainer, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga peserta Zoom meeting untuk acara hari ini. Untuk hari ini kita akan mengagendakan sosialisasi tentang digital skill, terutamanya adalah untuk season 2, yaitu nanti akan mekanisme bagaimana eh, pemilihan produk digital, kemudian kompetisi, dan juga beberapa hal lain yang terkait dengan capaian-capaian yang diharapkan dari sekolah. Nah, sebelum kita akan mendengarkan acara inti sosialisasi mekanisme kompetisi lomba digital. Saya persilahkan kepada
Bapak Ketua, Bapak Zainul Asrori untuk menyampaikan pengantarnya. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar yang hari ini telah menjadi moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu para kepala sekolah, para trainer, fasilitator, dan juga anak-anak sekalian yang saya banggakan di masing-masing sekolah. Juga teman-teman ITS yang senantiasa mengawal kegiatan ini atau program digital skill yang kerjasama antara UNICEF dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa bertemu untuk acara yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Fajar bahwa kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan kompetisi produk digital. Ya. Ini merupakan satu kegiatan yang setelah atau sedang Bapak Ibu melakukan kegiatan pelatihan digital skill kepada anak-anak sekalian, ini perlu kita wadahi, perlu kita beri ajang, perlu kita dorong agar keterampilan yang sekarang sedang dan telah diajarkan kepada adik-adik semua ini bisa berkembang. Karena itu kita akan memberikan sebuah wadah dan sekaligus kemudian memberikan sarana agar adik-adik bisa mengembangkan keterampilannya. Nah, karena itu kita kemudian akan memberikan sebuah kompetisi yang ini berjenjang sampai nantinya adik-adik akan mengerucut, kemudian kita berikan demo-D, kita berikan suatu peningkatan keterampilan setelah melakukan kompetisi dan kemudian terpilih beberapa kelompok. Nah, hari ini perlu kita sosialisasikan mengenai apa saja yang akan kita lakukan, mulai jenjangnya apa saja dan kemudian syarat lombanya gimana, apakah perorangan atau kelompok. Nah, itu penting untuk kita lakukan dan kemudian bagaimana juga jadwalnya. Selain syarat tadi juga kemudian apa saja yang dilombakan. Nah, ini penting karena terkait apa yang adik-adik sudah peroleh selama tahun pertama ini atau tepatnya ya 3-4 bulan yang lalu begitu. Nah, sekarang ini kita akan mengasah apa yang adik-adik sudah dapatkan. Nah, tujuannya apa? Bahwa kami berharap bahwa adik-adik akan mengeluarkan kreativitas dan inovasinya yang sudah diperoleh dan kemudian juga bisa mengembangkan apa ya, keterampilan yang sudah diperoleh itu kemudian bisa berkembang, tidak hanya berhenti di situ karena dengan adanya kompetisi ini adik-adik akan mendapatkan pengalaman praktis juga begitu ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari digital skill dan kemudian juga tentu saja ini akan meningkatkan portofolio adik-adik semua. Saya kira itu yang terpenting dari pertemuan ini. Mohon disimak, nanti Pak Usairi akan menyampaikan terkait secara teknis apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk juga timnya, kemudian syarat peserta, mungkin juga kategori lombanya seperti apa, ini penting karena kalau kita miss atau tidak paham terhadap mekanisme lombanya, ya, jadi mungkin ada 8 atau lebih ya begitu ya kategori kompetisinya mulai video sampai pembuatan aplikasi dan seterusnya. Jadi cukup luas yang bisa kita kompetisikan. Kemudian juga ketentuan lomba, misalnya lomba ini kan supaya tidak terjadi kebingungan, kita perlu ada aturan yang terkait dengan lomba-lomba yang akan diadakan nanti ya. Mohon maaf Pak, sorry bisa di-unmute. Oke, tadi sejak awal belum ya Pak
Sudah. Baik, Cuma ada noise tadi terus di motor. oke, Oke, baik, silahkan baik. dilanjutkan. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Fajar. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendampingi anak-anak sekalian pada kesempatan hari ini dan juga adik-adik semua yang telah hadir. Saya berharap nanti semua adik-adik bisa berkontribusi mengikuti kompetisi produk digital ini sehingga nanti keterampilannya, pengetahuannya bisa bertambah. Dan saya berharap nanti semua kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Itu Pak Fajar yang bisa saya sampaikan. Pesan singkat saya, mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asori atas pengantarnya. Berikutnya akan disampaikan tentang mekanisme di season 2 digital skill ini. Terutamanya adalah nanti yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi, kemudian juga lomba kompetisi produk digital. Jadi supaya apa yang sudah dipelajari, kemudian dilatihkan, itu kemudian memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. UNICEF bersama ITS dan Dinas Pendidikan Jawa Timur akan memberikan penghargaan bagi para siswa, para trainer maupun sekolah yang terpilih. Bagaimana mekanisme detailnya dan apa saja yang harus dipersiapkan? Kami persilahkan Pak Husairi untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Asrori, dan seluruh tim ITS. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin Pak Fajar untuk menyampaikan khusus di saya nanti sosialisasi kompetisi produk digital dan nanti akan disampaikan oleh Pak Arya terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program digital skill yang ada di beberapa sekolah terkait dengan pengisian logbook dan capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh peserta. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kepala sekolah, para trainer dan seluruh siswa program digital skill di seluruh Jawa Timur, izinkan saya untuk menyampaikan tentang mekanisme kompetisi produk digital yang nantinya akan diikuti oleh seluruh peserta, di mana setiap sekolah wajib mengikuti, wajib mendorong para siswanya untuk terlibat dan ambil bagian. Karena dalam kompetisi ini nanti akan diberikan sebagai syarat untuk dikeluarkan sertifikat internasional yang akan dikeluarkan oleh UNICEF dan ITS. Nah, para peserta sekalian yang melatar belakangi program kompetisi ini muncul, yang pertama adalah pemahaman dan keterampilan digital sangat penting untuk dikuasai para remaja saat ini, sehingga keterampilan digital nanti bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap solusi-solusi atau permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kami panitia ingin mendorong sebuah inovasi dan kreativitas peserta dalam pembuatan produk digital. Yang keempat yaitu mengasah kemampuan para peserta program digital skill untuk membuat produk digital. Yang kemarin adik-adik para peserta dilatih, sekarang waktunya untuk berkompetisi supaya kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita buat sudah cocok dengan pasar atau sudah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita angkat. Nah, para peserta sekalian, untuk yang kedua, tujuan kami melaksanakan kompetisi ini
mendorong supaya inovasi dan kreativitas para peserta itu muncul, pengembangan keterampilan digitalnya juga sudah terasa, dan mendorong kolaborasi tim karena yang akan nanti dilombakan adalah sifatnya tim, sehingga sangat penting untuk memetakan di sekolah masing-masing eh, peserta untuk bergabung dalam satu tim. Yang keempat, memberikan pengalaman praktis kepada peserta supaya produk-produk digitalnya bisa dievaluasi dan cocok dengan kebutuhan yang ada. Yang kelima, kita ingin membangun portofolio dan peluang karir bagi peserta sekalian. Jadi nanti para peserta sekalian akan memberikan pengalaman-pengalaman untuk membuat produk digital sesuai dengan usulan yang akan diajukan. Nah, hasil yang diharapkan dari kami yang pertama adalah produk digital inovatif. Tentunya produk-produk tersebut mampu memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling peserta sekalian, di masyarakat, di sekolah, maupun di lingkungan. Yang kedua, eh, keterampilan digital itu mampu memberikan sebuah solusi atau memberikan sebuah edukasi atau mempercepat sebuah transaksi atau apa yang adik-adik sekalian usulkan sehingga dengan produk digital ini kecepatan, ketepatan dalam sebuah proses pengambilan keputusan itu bisa dioptimalkan. Yang ketiga, kita ingin memberikan pengalaman kerja dalam satu tim. Jadi masing-masing personal siswa nanti akan kebagian. Nah, khusus bagi para trainer, nanti akan ada dua lomba, ada dua kategori, baik itu bagi trainer dan bagi kepala sekolah sebagai top leader di dalam program penyelenggaraan digital skill ini. Yang keempat yaitu mengeksplorasi ide-ide solusi permasalahan di masyarakat. Jadi problem-problem yang kemarin sudah diajukan, sudah diupload, itu silahkan ditulis kembali yang bagus, dievaluasi kembali yang mungkin ada catatan-catatan kecil yang masih kurang. Nah, kemarin silahkan diperbaiki, ditulis kembali, dan dijadikan sebuah produk digital. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan literasi digital, sehingga adik-adik sekalian dengan membaca, dengan googling, dan seterusnya, adik-adik para peserta sekalian bisa meningkatkan atau ide-ide tadi bisa dikombin dengan solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sehingga solusi yang ditawarkan di wilayah Anda atau di sekitar Anda itu bisa diimplementasikan. Tidak hanya sekedar ide saja, tetapi bagaimana kalau itu dijadikan sebuah produk digital yang bisa digunakan oleh halayak banyak. Nah, para peserta sekalian, para trainer, kepala sekolah, dan fasilitator, dan seluruh peserta sekalian, syarat peserta yang boleh mengikuti program ini adalah peserta siswa aktif ya, program digital skill, kerjasama ITS dan UNICEF yang terdaftar di admin ruangdigital.net. Jadi mohon kepada para trainer untuk nanti ngecek kembali apakah masih ada para siswa yang belum masuk ataukah dari sesi penamaan nama atau tulisan yang keliru. Nah, ini perlu dicek. Nah, dari ini Anda kalau sudah terdaftar di sini, Anda bisa mengikuti lomba ini. Yang kedua, sifatnya tim. Maksimal timnya hanya dua. Jadi, satu tim dua orang. Jadi, silahkan kalau dalam satu sekolah ada 30 ada atau ada 31 bisa nanti
di merger menjadi 3. Tetapi kita optimalkan sementara untuk 2 peserta. Karena nanti outputnya akan dipilih berdasarkan karya produk yang dihasilkan tadi. 2 peserta ini akan terus diseleksi sampai tahap terakhir. Nah, jadi khusus untuk siswa ini 2 peserta. Tetapi untuk yang kepala sekolah, untuk sekolah dan trainer, itu silahkan untuk kepala sekolah, trainer, dan sekalian ini bisa diinputkan sebagai atau kepala Ah, sekolah yang akan mengikuti, atau dua-duanya. Jadi bersinergi antara kepala sekolah dan trainer. Nah, setiap sekolah pelaksana program digital skill ini wajib, saya ulangi, wajib mengikutkan seluruh peserta program digital skill dalam kompetisi ini. Jadi jangan sampai ada yang tersisa tidak mengikuti kompetisi ini. Jadi saya ulangi, setiap sekolah pelaksana program digital skill wajib mengikutkan seluruh peserta program digital skill-nya. Seluruhnya, satu kelas, satu rombel. Silahkan dibagi sesuai dengan kekuatan masing-masing tim. Yang kedua, yang terakhir adalah pendaftaran kompetisi bisa melalui link yang sudah ada, Bitly kompetisi produk digital. Nah, mungkin masih belum dibuka pendaftarannya atau linknya masih belum aktif karena waktu pendaftaran nanti akan saya jelaskan di sesi terakhir. Nah, kategori kompetisi ini ada 7. Yang pertama adalah profil pelaksanaan program digital skill. Ini wajib bagi sekolah penyelenggara yang diikutkan oleh trainer. Jadi nomor 1 dan 2 ini adalah lomba untuk trainer, profil pelaksanaan program digital skill. Yang kedua adalah media pembelajaran digital skill. Nah, jadi setiap trainer wajib ikut ya karena terkait dengan nanti evaluasi, monitoring juga terkait dengan eh, honor bagi teman-teman para trainer. Jadi untuk lomba 1, lomba 2 ini wajib untuk para trainer dan sekolah penyelenggara. Kalau misalnya nanti sekolah penyelenggara tidak ikut, atau teman-teman ada yang dari PKBM tidak ikut, maka dipastikan tahun depan tidak akan masuk dalam database. Karena apa? Profil pelaksanaan ini mestinya sudah bisa dibuat karena sudah dilaksanakan. Untuk kategori 3, 4, 5, 6, 7 ini untuk para peserta. Yang pertama adalah desain poster problem dan inovasi sosial yang kemarin sudah diupload. Silahkan diperbaiki, silahkan ditelaah kembali. Kalau sudah, daftarkan. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ini bentuknya bisa video, bisa poster. Jadi bagaimana dengan video atau dengan poster bisa mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif, membuang sampah atau ya tidak bullying dan seterusnya. Ini sudah diberikan pada saat training of trainer, para trainer sudah belajar di literasi digital dan sudah menemukan topik-topiknya. Silahkan ditelaah, diperbaiki, didaftarkan lagi. Dan yang kelima adalah promosi digital marketing. Nah, promosi digital marketing ini kaitannya dengan proses penjualan produk, ya. Bisa produknya UMKM, bisa produknya double track, kelompok usaha siswa yang teman-teman dari program double track bisa mengikutkan ini. Yang keenam adalah pembuatan website. Nah, pembuatan website, bagaimana nanti website ini
bisa menyelesaikan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh misalnya website untuk desa atau website untuk pariwisata, website untuk misalnya pondok pesantren, misalnya belum punya website dibuatkan, atau website usaha kalau kelompok usaha siswa Anda belum memiliki website, atau sekolah-sekolah di lingkungan Anda, atau sekolah dasar, atau desa yang Anda tempati belum punya website, silahkan itu dijadikan sebuah ide dan dibuatkan websitenya. Yang ketujuh adalah pembuatan aplikasi mobile. Nah, ini kaitannya dengan Android. Nanti para peserta sekalian akan diajari di coaching tentang bagaimana membuat Android apps yang nanti akan dikombinasikan dengan website. Jadi ada 7 kategori kompetisi produk digital. 1 dan 2 itu adalah para trainer, 3 sampai 7 itu khusus untuk para peserta atau siswa sekalian. Ya, jadi silahkan diikuti semuanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketentuan untuk video yang akan diikutkan, ini videonya ukuran landscape 16:9, pencahayaan video harus terang dan jelas. Artinya videonya jelas gitu, tidak terlalu buram. Kualitas audio visual harus jelas juga, resolusi minimal 720, menyertakan logo UNICEF di situ dan ITS di pojok kanan atas pada video karyanya. Nah, khusus untuk eh, video profile sekolah, untuk video pembelajaran itu maksimal 5 menit maksimum. Nah, untuk unggah karya silahkan nanti di channel masing-masing. Jangan lupa di hashtag Digital Skill 2023, ada UNICEF, ITS, dan terakhir untuk lomba contoh video pembelajaran misalnya. Contohnya profil digital skill. Nah, silahkan ini dijadikan penamaan dalam satu file di video. Nah, untuk ketentuan poster, temanya apa yang sesuai dengan tema yang Anda angkat, ya, terutama adalah permasalahan apa yang ada di masyarakat dan apa yang akan disampaikan dalam sebuah poster itu. Yang pertama sesuai dengan tema terkait dengan edukasi, kesehatan, lingkungan, atau lain-lainnya. Format ukuran nanti bisa JPG, PNG, atau PDF. Sebagus-bagusnya resolusi ya, bisa pokoknya resolusinya yang bagus, bisa 1803, bisa juga yang lebih lebih maksimal. Nah, kriteria desain ini kreativitas visualisasi ide inovatif ya menjadi fokus utamanya. Penggunaan warna dan seterusnya itu akan menjadi lebih ke konten, konsep dan kesesuaian dengan tema dan originalitas. Ya, tidak menjadi produk yang ada di internet terus di copy paste terus diedit. Jadi silahkan dari ide originalitas itu dikembangkan poster yang akan Anda ajukan. Nah, untuk lomba website, nanti yang pertama desain dan tampilannya, ini sudah ditentukan oleh jurinya 25%, kontennya itu 25%, fungsionalitas, navigasi, situs, dan seterusnya 15%, originalitas ini keaslian inovasinya, ini 10%, kinerjanya, kecepatan dari website tadi, bukan karena jaringan internetnya, tetapi loading dari website tadi itu 15%, kesesuaian dengan tema lomba itu 10%. Nah, berikutnya untuk aplikasi mobile itu lebih ke arah fungsionalitas, jadi kemudahan penggunaannya, terutama untuk fungsinya, terus inovasinya juga, UI UX-nya juga, terus performa sama konten yang ada.
Nanti kontennya lebih ke arah pelayanan apa saja, silahkan nanti disebutkan di awal ini aplikasi untuk apa. Misalnya untuk media pembelajaran atau untuk pembelian online dan seterusnya. Nah, aplikasi-aplikasi itu nanti akan ada coaching untuk para peserta sekalian sehingga nanti bisa membuat aplikasi mobile. Nah, untuk jadwal pelaksanaan seperti yang sudah di-share Bapak Ibu sekalian di WA Group bahwa pelaksanaan ini mulai 20 Desember nanti sudah bisa dimulai pembukaan pendaftarannya. Hari ini kita masih fokus pada eh, sosialisasi ya, sosialisasi kompetisi produk digital dan pendaftaran akan dibuka mulai 20 November sampai 12 Desember. Nah, 20 Desember nanti eh, mohon maaf ini ada 12 antara 20 Desember nanti akan ada seleksi di babak penyisihan, terus ada pengumuman peserta lolos ya, lolos dalam artian bisa ditindaklanjuti untuk membuat presentasi proyeknya. Jadi nanti akan diminta untuk presentasi peserta yang lolos di babak penyisian. Nanti tanggal 22 sampai 25 Desember itu mohon untuk registrasi ulang dan nanti yang 28 Desember ini adalah pengumuman yang akan masuk pada acara Demo Day. Demo Day produk unggulan atau produk yang bagus itu nanti akan ditampilkan di Surabaya. Nanti para peserta yang masuk dalam kategori 20 atau 10 besar nanti akan diundang ke Surabaya untuk lebih coaching lagi, baru dilombakan lagi di sana. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kami panitia sudah menyiapkan acara coaching lanjutan untuk para peserta sekalian dan para trainer nanti antara tanggal 22 November sampai 2 Desember. Nah, mudah-mudahan akan lebih cepat. Secara detail nanti akan disampaikan di WA Group. Yang pertama nanti akan ada tentang web application supaya Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan materi tentang membangun sebuah website nanti bisa diperkaya di sesi ini. Yang kedua, nanti akan ada mobile application, nanti bagaimana cara membuat aplikasi mobile yang dikaitkan dengan website atau membangun aplikasi mobile secara berdiri sendiri. Yang terakhir adalah office automation. Nanti Bapak Ibu sekalian dari apa yang sudah ada, sudah diajarkan di Google Workspace kemarin, nanti menggunakan beberapa tool yang ada di sana, mulai dari Google Sheet, Google Site, dan seterusnya, ini bisa diotomasikan dan menjadi sebuah aplikasi yang bisa bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi itu saja dari saya, Pak Fajar. Selebihnya silahkan yang mau bertanya, berdiskusi, dan untuk yang evaluasi terkait MONEF mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Arya. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom meeting hari ini, eh, nanti berkaitan dengan digital skill sesi 2, Bapak Ibu sekalian, sekolah akan mendapatkan dua benefit, yaitu adalah yang pertama bagi Bapak Ibu trainer, jika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi akan mendapatkan distribusi honorarium atau dana pelatihan. Kemudian yang kedua, bagi sekolah yang tergabung di Digital Skill maupun PKBM akan disediakan
tenda untuk expo maupun layanan digital skill di sekolah ya, yang di situ produk-produk digital dari sekolah nanti bisa dipamerkan atau bisa memberikan pelayanan kepada UMKM maupun juga masyarakat ya. Ini lagi proses, nanti akan juga didistribusikan. Baik, untuk persyaratan dan bagaimana mendapatkan benefit-benefit tersebut, ya kami persilahkan Pak Arya Yudi Wijaya untuk menyampaikan ketentuan baik MONEP maupun perlengkapannya. Silakan Pak Arya Yudi Wijaya. Halo, sudah bisa masuk Pak Arya Yudi Pak, Wijaya? belum mungkin Pak Fajar. Baik, mungkin saya Halo, maaf silakan. ada Ya, gangguan kamera ya. Ya, mungkin tadi sebenarnya mau disampaikan saat membuka oleh Pak Ketua, namun ada hal yang perlu kita informasikan bersama bahwa Bapak Ibu bisa masuk ke admin, ya ke admin untuk mengisi logbook. Nah, nanti logbook akan diisi total adalah 100 jam baik. pelatihan. Mohon maaf, saya bantu Ketika untuk share screen ya. Pak Arya, videonya ya, nggak kelihatan ya. ya sebentar Pak. Oke, sudah kelihatan. Ini ya Pak Arya. Saya yang share screen nih Pak Fajar. Oh ya, Ya. silakan Pak Arya dilanjut, itu sudah ada displaynya. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Arya lagi gangguan, khusus para trainer sekalian, mohon untuk melengkapi logbook yang ada di sini untuk para sekolah ya yang sudah terdaftar. Jadi untuk melengkapi data-data ini ya Pak Arya ya, mohon izin. Jadi misalnya di SMA Negeri 1 Bantur Malang ya. Jadi nanti silahkan di diisi di masing-masing user dan password. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian para trainer masih ada yang belum mendapatkan user atau password, bisa segera eh, kontak saya atau dari tim admin nanti akan membantu. Mohon untuk melengkapi logbook yang ada untuk proses penghonoran para trainer sekalian. Ini yang pertama yang harus diisi. Terus yang Pak Os itu kedua, sudah terkoneksi kembali, Pak Os. Pak Arya sudah terkoneksi kembali. J Pak Arya, Baik, Oke, ya maaf Pak, ya, ini ada gangguan. Ya, mohon bantuannya untuk ditampil. ya, yang ini ya Pak Arya. suaranya ke mute Pak Arya, itu tolong di unmute kembali. Iya, maaf karena saya bukan co-host jadi ke mute terus Pak ini Pak. Mohon maaf. Ya, Oke, sudah co-host Pak. jadi ya baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa masuk ke admin.ruangdigital.net. Nanti bisa login sesuai dengan login masing-masing. Jika ada kesulitan, itu bisa menghubungi helpdesk kami. Bisa menghubungi helpdesk kami, terutama yang lama nggak login Bapak Ibu ya. Kami cek itu ada yang sudah lama sekali nggak login, mungkin lupa password, bisa masuk ke helpdesk. Yang berikutnya, itu Bapak Ibu bisa mengisikan logbook
sebagai bukti aktivitas kegiatan pelatihan digital skill di sekolah masing-masing. Bagi sekolah yang mendapatkan double track, selain PKBM atau SKB, saya rasa sudah familiar ya dengan logbook, silahkan diisi. Beda dengan SMA double track, kalau di digital skill ini, untuk logbooknya itu targetnya adalah 100 jam pelatihan sesuai dengan materi yang ada di learning.its.ac.id urutannya untuk 8 bab ya, 8 bab mulai dari literasi digital sampai pemecahan problem sosial. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu di posting kalau itu sudah terjadi masa lalu, misalkan 1 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu, silahkan di-upload, diberikan tanggal sesuai tanggal kejadian atau tanggal kegiatan. Nah, berikutnya, nah ini sebagaimana di-share oleh Pak Ros, ini ada 100. Nanti sekolah targetnya di pekan depan itu setelah mencapai 50 sampel. Bagi yang telah mencapai 50 sampel, nanti juga akan melengkapi profil yang ada di menu profil. Kalau belum bisa diedit, hari ini akan dibukakan, akan dimasukkan, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan identitas trainer dan nomor rekening trainer. Bagi yang telah diverifikasi nomor rekening, biasanya diminta untuk upload sampul juga ya di situ. Nanti akan ditransfer 50% honor jika sudah tercapai 50 jam pelatihan. Kurang lebih seperti itu, nanti untuk 100%-nya akan diberikan di akhir pelatihan ketika sudah mencapai 100 sampel, di mana 100 sampel ini akan ditargetkan selesai di minggu ketiga bulan Desember maksimum, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan kompetisi, ini adalah di luar jam pelatihan. Kurang lebih seperti itu Pak, tambahan informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Arya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya atas materinya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak sekolah maupun trainer akan mendapatkan 2 benefit, yaitu adalah honorium dan transfer dana. Yang kedua adalah tenda untuk mendukung etalase ataupun layanan produk digital yang ada di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas dan sebagainya bisa ditanyakan. Saya persilahkan 3 penanya lebih dahulu. Silakan. Ada, bisa langsung unmute ya, itu sudah dibukakan, kemudian disampaikan pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan Pak ini, Bapak Ibu sekalian? Silakan bisa resen Bapak itu. Itu dari Bu Atik Karas tadi. Bu. Silakan Bu Ati, bisa langsung unmute kemudian ditanyakan. Security-nya sudah dibuka. Oke, terima kasih Pak Host dan Pak Arya, Pak Fajar. Eh, untuk yang pertama, tadi pertanyaan tadi terkait dengan seluruh peserta wajib. Dalam arti berarti nanti misalnya kami ada 36 peserta, berarti 36 wajib mengikuti dengan maksimal peserta 2 peserta. Berarti artinya mungkin ada penggabungan, misalnya tadi kan ada 7 kategori lomba. Berarti itu nanti mungkin ada yang sama, ngoten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk terkait juknis atau regulasi, apakah nanti akan di-share secara lebih mendetail, ngoten. Terkait juga dengan coaching yang akan diadakan, ngoten. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Usairi bisa
langsung Ya, dijawab sambil menunggu mungkin ya. pertanyaan berikutnya dari peserta. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bu Ati, untuk yang peserta wajib mengikuti lomba, setiap peserta itu wajib ambil bagian di beberapa kategori ya. Jadi tidak harus setiap kategori diikuti oleh seluruh peserta, tapi seluruh peserta wajib ikut dalam lomba tersebut. Boleh saja 36 tadi, kalau 36 ada sekitar 18 grup misalnya, mereka itu dibagi di masing-masing kategori tadi. Nah, yang tidak boleh adalah satu grup atau kelompok siswa tadi tidak mengikuti sama sekali. Itu yang tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan seluruh peserta ikut di minimal satu kategori. Kalau mau ikut semua, boleh di seluruh kategori. Seperti itu, Pak Fajar. Baik, Terus jadi terkait untuk J, lanjut, Bapak terkait silakan. dengan ininya nanti akan kita sharing di WA Group panduan teknis untuk lombanya, Pak Fajar. Ya, baik. Jadi menegaskan aja Bu Ati bahwasanya peserta itu harus terdaftar karena itu juga nanti akan menjadikan sebagai syarat kepesertaan dan kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat dari UNICEF. Karena yang kita amati dari tugas-tugas yang disajikan itu masih ada peserta yang belum mengirimkan. Nah, di perlombaan atau kompetisi itu adalah semua peserta harus terdaftar. Nanti kalau nggak terdaftar, sertifikat kepesertaan training digital skill tidak akan turun. Nah, bagi mereka yang masuk babak final, nanti bukan hanya sertifikat kepesertaan, tetapi juga sertifikat kemenangan lomba. Begitu ya. Jadi mohon supaya disampaikan kepada siswanya supaya mendapatkan sertifikat kelengkapan menjadi peserta kompetisi lomba produk digital ini. Baik, saya persilahkan berikutnya di saudari Febi Kamalilah ya. Silahkan di unmute kemudian disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Ya, silakan. Suaranya sudah masuk. Silakan yang disampaikan pertanyaannya. Halo, saudari Febi Kamalila. Nggak jadi tanya. Nggak jadi tanya. Oh. Muncul lagi. Ya, silakan. Nggak apa-apa, dengar kok. Dengar, walaupun ada noise di belakang. Dengaran, silakan. Kok baru bergabung? Ibu dia melambaikan tangan. Oke, baik. Kelihatannya masih kebingungan mikrofonnya. Mungkin ada lagi Pak Usairi yang tangan Ya, atau jadi di Bapak kolom Ibu chat. di kolom chat ya. Oh ini ada Ayuhana dari SMA N1 Saladan. Silakan bisa langsung disampaikan di unmute. Terima kasih Bapak. Suara saya Ya. masuk? Masuk, sudah masuk ya. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, nanti di SMA 1 Saradan itu ada revisi satu anak, nanti mohon untuk dibukakan yang di admin digitalnya, jadi saya bisa ngedit atau nanti di pihak ITS yang ngedit, ada satu anak yang ada pergantian Bapak. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk kaitannya dengan logbook, ini kalau saya terima menangkap isi logbook ini trainer atau operatornya nih Bapak, saya juga bingung tadi. Kalau trainer kok kasihan karena banyak tugasnya, tapi kalau operator kok
di apa grup operator itu jarang sepi, nggak seperti grup operatornya apa double track gitu loh. Jadi saya juga bingung. Kemudian materi-materinya untuk pengisian logbook sudah ditentukan dari sana, termasuk jamnya. Jadi itu nanti apa 4 jam pembelajaran, kemudian yang 6 jam prakteknya atau seperti itu, atau bagaimana. Kemudian untuk lombanya, karena kami ada 30 anak, berarti 15 nih Pak, 15 wajib ikut semua dan temanya bebas memilih. Jadi tidak harus misalnya semua tema harus anak-anak ikuti, tapi anak-anak milih yang mana. Yang penting 30 anak itu ikut lomba semua. Ngaten ya Bapak. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Host, ada 3 Ya, hal, yaitu penggantian terima nama, yang kedua yaitu tentang pengisian logbook, yang ketiga tentang kepesertaan. Silakan. ya, terima kasih Pak Fajar. Bu Bu Yuhana, Bu Yuhana. Ya. Baik Bu, yang pertama kalau pergantian nama itu segera diajukan ke kami, ke di admin supaya segera diupdate ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi by surat nama nanti ditandatangani kepala sekolah, siapa yang diganti dikirim ke kami seperti itu. Segera dan nanti di bukti-buktinya tentunya karena ini sudah berjalan di mungkin ada apa absensi yang menandakan bahwa anak pengganti ini sudah ikut dari awal. Karena pergantian itu sudah di awal kami sampaikan segera diajukan kepada para trainer. Terus yang kedua yang mengisi logbook ini adalah trainer. Saya ulangi, yang mengisi logbook itu adalah trainer program digital skill karena berbeda dengan program double track yang dari sisi waktu dan seterusnya sudah disampaikan di TOT. Jadi kalau project based trainingnya itu sudah kami bantu di penugasan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong nanti penugasannya itu bisa dimasukkan juga setiap ada coaching dan seterusnya ini juga sudah kami sampaikan. Nah, yang tatap muka ini adalah 36 JP yang perlu dituntaskan oleh Bapak Ibu trainer dan diupload di logbook masing-masing. Karena mohon izin yang di program digital skill ini yang dihonor hanya pada trainer saja karena belum sampai kepada fasilitator. Mungkin, insya Allah mungkin tahun depan atau berikutnya mudah-mudahan terwadahi karena setiap sekolah hanya ada satu topik saja, satu rombel saja. Sehingga kami juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada di UNICEF. Nah, untuk yang ketiga, untuk masing-masing lomba, Bapak Ibu sekalian, tadi betul bahwa seluruh siswa wajib ambil bagian di masing-masing di beberapa kategori. Nah, ini sebagai bocoran, sebagai evaluasi dari tim Monef, nanti akan ada para mentor yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa masing-masing lomba itu sekolah mengikuti semua. Jadi dibagi timnya, dibagi, dipecah-pecah, dipilah-pilah gitu. Supaya terdistribusi lengkap, full gitu. Jangan sampai satu sekolah itu fokus ke promosi digital marketing semuanya. Jangan. Jadi kalau hanya satu itu, mohon izin saya sampaikan di awal supaya tidak terjadi miss, nanti bobot sekolah itu rendah. Kenapa? Berarti capaian keterampilan itu tidak merata kayak gitu. Nah, jadi bisa 15 kelompok itu Bu Yuwana itu dibagi. Siapa kira-kira yang jago website, ambil di website. Siapa yang misalnya menengah, taruh di posternya. Siapa yang jago videonya, buat video iklan masyarakat. Dan seterusnya begitu. Jadi dibagi saja. Apakah boleh Pak satu kelompok itu ikut semuanya? Boleh.
boleh. Jadi kalau misalnya ada siswa yang produktif sekali gitu, semuanya ikut boleh. Yang tidak boleh itu adalah satu kelompok itu tidak ikut sama sekali. Itu yang tidak boleh. Nah, yang sebagai saran juga bagi sesuai dengan pertanyaan SMA 4 Bangkalan itu di kolom chat, apakah semua kategori wajib ikut? Kalau boleh diratakan tadi. Jadi timnya diratakan supaya eh, ke keseluruhan bisa mencoba masing-masing kategori tadi. Begitu Pak Fajar. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajar, silahkan. Baik, sudah sangat lengkap kayaknya. Ya, bisa sudah terjawab ya Bu. Ayo Hana. Oke, baik. Berikutnya Pak Sofyan dari SMAN Pilang Kenceng. Saya beri kesempatan, silahkan di unmute dan disampaikan. Cek. Suara saya kedengaran, Pak? Sudah. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar dan Pak Hos. Ini saya mau bertanya terkait dengan sertifikat yang akan diberikan pada siswa, di mana nanti dari keterangan Pak Fajar tadi bahwa sertifikatnya nanti akan dapat dua, yaitu sertifikat untuk keikutsertaan dalam pelatihan dan juga sertifikat untuk pemenang nanti. Nah, pertanyaannya adalah ketika misal murid saya itu ada yang menang, itu apakah sertifikatnya nanti dijadikan sebagai mudahan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi atau misal ke ITS mungkin, apakah bisa seperti itu Pak? Ini kaitannya untuk memotivasi anak didik saya agar bisa ikut digital skill begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Usairi tentang benefit sertifikat. Jadi satu kepesertaan, kemudian yang kedua adalah sebagai pemenang jika menang atau masuk kategori final. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fajar dan Pak Sofyan. Bapak Ibu sekalian, untuk lomba ini yang kalibernya secara nasional ini sifatnya masih di dalam Provinsi Jawa Timur ya. Pastinya Bapak Ibu sekalian sertifikat yang ada keikutsertaan dulu ya. Keikutsertaan itu mungkin bobotnya berbeda dengan kejuaraan. Tapi kalau kejuaraan pasti bobotnya tinggi. Kalau dalam pendaftaran masuk perguruan tinggi pasti ada nilai bobot sertifikat pendukung penghargaan. Jadi biasanya kalau dalam panitiaan seleksi itu ada seleksinya Pak, disesuaikan dengan bidang yang diikuti. Contoh kalau topik yang kita lombakan adalah produk digital, Bapak Ibu sekalian mungkin akan bermanfaat bagi seluruh jurusan, mau jurusan apapun, maka ini sangat bermanfaat. Contoh misalnya, ada siswa Bapak yang mau masuk jurusan tata busana misalnya. Mereka yang lain mungkin tidak juara di bidang produk digital gitu, tapi kalau dia punya kejuaraan di bidang produk digital, maka value pada saat jalur undangan itu pasti meningkat, pasti akan ada manfaatnya, baik itu di ITS maupun di luar ITS. Contoh misalnya yang ada tata busana ada di UNESA, di UM, terus di perguruan tinggi yang lain, pastinya itu akan jadi nilai. Makanya ambil bagian. Walaupun tidak juara, bisa kalau terdaftar di jalur undangan, diupload saja Pak. Itu menjadi value tersendiri, nilai tersendiri. Karena apa? Keterampilan digital itu sangat dibutuhkan di seluruh bidang jurusan yang ada di perguruan tinggi. Itu Pak Sofyan. Jadi nanti ada benefitnya, ini ada sertifikat keikutsertaan, yang kedua adalah sertifikat kejuaraan. Jadi bobotnya berbeda, tapi insya Allah nilainya pasti berdampak pada pendaftaran ketika dia masuk jalur undangan.
Begitu Pak Fajar. Baik, jadi sudah dijelaskan ya, sangat-sangat bermanfaat karena nanti yang tanda tangan dan stempelnya juga ada di apa dari ITS dan juga dari UNICEF. Jadi itu mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan. Saya lihat di daftar kayaknya sudah tidak ada ya Pak Us ya, baik di chat maupun di ini ya. Baik, kalau sudah jelas semua Bapak Ibu sekalian untuk forum Zoom kali ini, kami akhiri. Hal-hal yang mungkin nanti tidak jelas atau ada yang mau disampaikan, selanjutnya bisa disampaikan lewat grup ya. Dengan demikian kami akhiri acara Zoom sosialisasi kompetisi produk digital. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Digital Waalaikumsalam skill warahmatullahi wabarakatuh. yang mudah Yang mudah berkarya berjaya. Terima kasih. Semangat semua.